Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, mari kita terlebih dahulu niat mencari ilmu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jali an namsi an sairi juhali wa ihya dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridwallahi ta'ala wa syukra ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratin nabil mustafa syedina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zajjihi wa dzurriyyatihi wa ali batikir mana khususan khasatan ila muslim adha kitab nazam alana wa jamin talamidhi wa masyayikhina wa mu'alifil kutub allati ta'alamnaha wa alamnaha sallallahu ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minin amin. Mari kita teruskan pelajaran kita hari ini yaitu kitab Nazm Alalah. Insyaallah hari ini akan menerangkan bab yaitu janganlah banyak bicara ya. Terlebih dulu mari kita baca nadhamannya bersama-sama ya. 2 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bi'ilmi fid darin amin. Idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu wa aikin bihumkil mar'i in kana mukatsiran nalika sampurna akale kidek gunemi lanyatakna kumprunge wong yen akeh gunemi. Idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu wa aikin bihumkil mar'i in kana mukatsiran nalika sampurna akale kidek gunemi lanyatakna kumprunge wong yen akeh gunemi. Jadi insyaallah di dalam bab ini akan diterangkan yaitu tentang kita tidak boleh banyak bicara atau janganlah banyak bicara. Di dalam nadhaman ini tadi diterangkan idza tamma aqlul mar'i qala kalamuhu wa ikin bihumkil mar'i in kana muktsiron nalika sampurna akale kidek gunemi lan nyatakno kumprunge wong yen akeh gunemi. Jadi bila sempurna atau cerdas akal seseorang maka sedikitlah bicaranya dan yakinilah tentang bodohnya orang yang banyak bicara. Jadi kita tahu ya bahwasanya lisan kita ini merupakan anggota badan manusia. Anggota badan manusia yang kedua yang paling berpengaruh bagi manusia setelah hatinya.
Jadi anggota badan manusia itu yang sangat berpengaruh, pertama apa? Hatinya. Jika hatinya itu baik, maka seluruh anggota tubuhnya, baik matanya, telinganya, hidungnya, kakinya, tangannya, semua intinya anggota tubuhnya itu akan berbuat kebaikan. Nah, setelah hati, anggota manusia yang sangat berpengaruh yaitu lisan. Lisan. Lisan ini makanya dikatakan bahwasanya lisan itu termasuk anggota badan manusia yang kedua, yang sangat berpengaruh bagi manusia setelah hatinya. Jadi kalau hatinya itu diibaratkan bagaikan dasar atau pondasi, ibaratnya bangunan bagi keselamatan dan keterpurukan manusia, maka lisan ini merupakan diibaratkan sebagai tonggak atau tiang dari keselamatan dan keterpurukan manusia tersebut. Makanya kita harus berhati-hati, jangan sampai kita membiarkan lisan kita berbicara tanpa terlebih dahulu apa yang akan dibicarakan. Makanya sampai Nabi Muhammad SAW itu bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan au liyasmut." Dewe Kanjeng Nabi napa artine? Dawuhnya Nabi Muhammad SAW artinya barang siapa baik laki-laki maupun perempuan, ini masuk kedua-duanya, beriman kepada Allah Ta'ala, dia yakin akan adanya Allah. Allah Maha Wujud, Allah Maha Qidam, Allah Maha Baqa, Allah Maha Mukhalafatul Hawadisi, Allah Maha Qiyamu binafsihi, dan seterusnya. Dan juga dia beriman terhadap akan terjadinya hari akhir atau hari kiamat, maka falyakul khairon, maka berkatalah yang baik, berkatalah perkara yang baik. Yang baik di sini apa? Yaitu baik menurut syariat, menurut pandangan agama. Atau kalau memang tidak bisa berkata dengan perkataan yang baik, auliyasmut, maka lebih baik diam, diam. Jadi orang itu kalau mempunyai keimanan, dia yakin adanya Allah melihat kepadanya, Allah selalu mengawasinya, setiap gerak-geriknya selalu dipantau oleh Allah, dan setiap apa yang ia lakukan nanti akan ada balasannya. Baik perbuatan itu perbuatan yang baik
ataupun yang jelek, baik itu berupa perkataan ataupun pekerjaan anggota tubuh, baik yang jelek ataupun yang baik, ini akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kalau memang ia yang ia lakukan adalah perbuatan baik, niscaya Allah akan membalas perbuatan baiknya dengan bukti yaitu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Dan begitu pula ya, jika yang ia lakukan adalah perbuatan jelek, Allah pun juga akan membalas perbuatan jeleknya, walaupun toh sekecil semut budak. Kita tahu semut budak kecilnya seberapa, kita tahu. Semut budak termasuk kecil ya, termasuk kecil. Itu ibaratnya amal yang kita lakukan, baik-baik amal baik ataupun amal jelek, walaupun sekecil apapun, walaupun sedikit, ini semua akan ada balasannya. Oleh Allah akan dibalas. Jadi kalau memang ia itu melakukan amal jelek atau perbuatan jelek, ini nanti Allah pun juga akan membalas amal jeleknya, yaitu dengan berupa hukuman. Berupa hukuman dimasukkan nerakanya Allah. Nah, begitu juga orang yang meyakini bahwasanya hari kiamat itu pasti akan datang, pasti akan terjadi, dan juga hal-hal yang terjadi di hari kiamat, contohnya apa, yaitu akan dikumpulkannya manusia di padang mahsyar dan akan dipasangnya yaitu sirat atau jembatan yang dipasang dari padang mahsyar atau roro mahsyar sampai ke surga, yang mana di antara padang mahsyar dengan surga ini di bawahnya nerakanya Allah. Dan juga akan terjadinya yaitu perhitungan amal manusia dan juga pembalasan setiap amalnya manusia. Jadi orang yang yakin akan adanya hari kiamat, baik itu kiamat kubro ataupun kiamat sugro. Kiamat kubro apa? Yaitu kiamat yang akan terjadi setelah akhir zaman. Setelah akhir zaman. Dan kiamat sugro yaitu kiamat perorangan. Ketika ada orang meninggal, ini berarti kiamat sugro bagi orang yang meninggal tersebut. Jadi intinya orang yang mempunyai keyakinan bahwasanya Allah itu ada, Allah selalu melihat gerak-geriknya, mengawasi setiap perbuatannya, dan juga beriman akan terjadinya hari kiamat, maka oleh Nabi Muhammad SAW dianjurkan ya, atau diperintahkan untuk berkata dengan perkataan yang baik. Maksudnya sebelum berkata, dipikir terlebih dahulu, apakah perkataan saya ini nanti membawa manfaat atau tidak, menyakiti orang atau tidak. Ini harus dipikir terlebih dahulu. Kalau memang membawa manfaat baik untuk dunia atau akhirat, maka berkatalah.
Akan tetapi jika tidak bisa mengatakan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang baik menurut syariat, auliyasun, maka oleh Nabi sebaiknya diam. Nah, maka dari itu orang yang menyadari akan kelemahan dirinya dan keterbatasan akalnya dan juga pikirannya, orang tersebut eh, tidak akan melakukan perkataan-perkataan yang terlalu banyak. Jadi orang yang menyadari akan keterbatasan akal pikirannya dan juga menyadari bahwasanya dia itu makhluk Allah yang lemah, dia akan membatasi lisannya dari berbicara kecuali sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, baik di dunia atau di akhirat. Kalau ia berbicara. Dan hanya orang bodohlah ya, dan hanya orang bodohlah yang akan banyak bicara. Nah, jadi kalau orang bodoh itu banyak bicara. Maksudnya bodoh di sini apa? Dia tidak cerdas. Jadi orang yang tidak cerdas lah yang akan banyak bicara. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Tidak tahu bahwa semakin ia banyak berbicara, berarti ia semakin banyak memasang tali-tali di lehernya. Dia tidak tahu bahwa apa yang terucap lisan adalah sesuatu yang akan dipegang oleh orang lain yang mendengarkan perkataan tersebut. Dia tidak tahu bahwa kalau kerbau itu dipegang lewat tali yang dijeratkan di lehernya. Jadi kalau binatang, gitu, binatang contohnya tadi apa? Kerbau. Itu dia dipegang orang. Lewat apa? Lewat tali itunya, tali kekangnya tuh, tali yang diikatkan di lehernya. Begitu juga mungkin binatang yang lain seperti mungkin kambing, gitu. Kambing ini oleh orang akan dipegang lewat tali yang dijeratkan di lehernya. Nah, maka manusia itu dipegang lewat apa? Lewat ucapan. Lewat ucapan yang dikeluarkan lisannya. Dan selain itu, orang yang bodoh itu tidak tahu atau tidak menyadari bahwa semakin orang itu banyak berbicara, maka semakin besar dia bisa terjatuh atau terpeleset ke dalam kesalahan. Bahkan sampai Nabi Muhammad SAW itu bersabda, "Man kafuro kalamuhu, kafuro sakotuhu. Man kafuro kalamuhu, kafuro sakotuhu." Jadi sabdanya Nabi itu mengatakan barang siapa banyak bicara, maka semakin banyak ia melakukan kesalahan di dalam pembicaraannya. Juga Nabi pernah bersabda, al-mu'minu mangkola kalamuhu wa kafura amaluhu wal munafiku mangkafura kalamuhu wa qala
amaluhu. Apa artinya? Orang mukmin yaitu orang yang sedikit bicaranya tapi banyak amalnya. Jadi kalau bukti orang itu merupakan orang yang beriman, dia akan sedikit bicaranya tapi banyak amalnya. Nah, sementara orang-orang munafik itu adalah orang yang banyak bicara, sedikit amalnya. Maka dari itu kita sebagai orang mukmin harus berusaha apapun yang akan kita bicarakan harus terlebih dahulu kita pikir, kita angan-angan apakah yang akan kita bicarakan ini nanti membawa manfaat atau tidak, ataukah malah menyebabkan madorot, bahaya baik bagi diri kita sendiri ataupun bagi orang lain. Dan kira-kira ini bermanfaat atau tidak perkataan yang saya akan katakan untuk dunia saya atau dunianya orang lain, atau untuk akhirat saya atau untuk akhirat orang lain. Kalau memang kita pikir, kita angan-angan, ternyata perkataan kita ini membawa manfaat baik untuk dunia ataupun akhirat, maka katakanlah. Namun jika perkataan kita yang akan dibicarakan itu kita angan-angan kok malah membawa bahaya baik untuk diri kita sendiri ataupun orang lain, maka lebih baik jangan berbicara, jangan diteruskan pembicaraannya. Lebih baik diam, lebih baik diam. Kenapa? Karena apa? Karena akibat yang disebabkan oleh lisan ini pengaruhnya lebih besar daripada akibat yang disebabkan oleh anggota selain lisan. Selain lisan, contohnya apa? Contohnya tangan. Kalau kita sebagian dari kita ada yang memukul, ada yang memukul orang lain, maka dengan sebab sakit karena pukulan ini sebentar saja sudah akan hilang rasa sakitnya. Begitu juga umpama ada orang yang terpeleset kakinya, ini sebentar saja rasa sakit karena terpeleset akan sembuh. Mungkin butuh beberapa hari sudah sembuh. Akan tetapi jika yang terpeleset ini lisannya sampai berkata sesuatu yang menyebabkan hati orang lain yang mendengarnya ini merasa sakit, maka rasa sakit yang dirasakan orang tersebut akan bisa dirasakan lama-lamanya, bahkan sampai dia akan meninggal dunia itu masih bisa diingat, masih bisa dirasakan sakit ketika mendengarkan perkataan orang lain
yang menyinggung dirinya. Itu masih bisa diingat, masih bisa dirasakan. Karena itu kita harus menjaga lisan kita benar-benar ya. Benar-benar jangan sampai kita itu menyesal yang tiada gunanya. Sebelumnya ya, sebelumnya mari kita teruskan yaitu sesi tanya jawab. Jadi intinya mari kita sebagai orang mukmin menjaga lisan jangan sampai kita berkata sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kenapa kita akan rugi di dunia maupun di akhirat. Mari kita teruskan yaitu sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Pertanyaannya ada 5 seperti biasanya. Pertanyaan nomor 1. Apa tanda dari bukti bahwasanya seseorang itu akalnya cerdas? Akalnya cerdas. Nomor 1. Jika ada seseorang kok banyak bicara, kita tadi di dalam nazam diperintahkan untuk meyakini apa terhadap orang tersebut. Pertanyaan yang nomor 3. Pertanyaan yang nomor 3. Kalau kita tidak bisa berkata-kata dengan sesuatu perkataan yang baik, maka bagaimana sikap yang harus kita lakukan? Pertanyaan yang nomor 4. Sabdanya Nabi, barang siapa banyak bicaranya, berarti dia banyak titik-titik. Pertanyaan yang nomor 5. Perbedaan antara orang mukmin dengan orang munafik seperti hanya keterangan hadis Nabi itu apa perbedaannya? Itu saja pelajaran hari ini. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.